Mana yang naik om? Sagu yang naik. Itu. Ya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tak hanya berdampak pada naiknya harga bahan bakar minyak, namun juga berpengaruh terhadap bahan pokok. Naiknya harga bahan pokok tersebut tampak terlihat di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten. Pantauan tribuntangerang.com pada Kamis 11 Juni 2026, sagu yang sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kemudian kacang tanah Rp32.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp35.000 per kilogram. Di samping itu, kacang kedelai juga alami kenaikan harga menjadi Rp15.000 per kilo dari sebelumnya seharga Rp13.000 per kilogram. Seorang Mana yang pedagang naik om? sembako di Pasar Sagu Gudang yang naik. Tiga Itu. Raksa, Sukandi, mengaku menaikkan harga beberapa komoditas itu berimbas pada turunnya omset hingga 20%. Persediaan minyak kita di Persediaan minyak kita untuk Pasar Gudang Tiga Raksa ya, terutama kami dapat bantuan dari Bulog. Harga minyak kita itu bisa distandarkan dengan harga head. berapa om? Kalau penjualan harga head kan 15.7. Kalau pengambilannya dari Bulog kita bisa jual 15.7. Karena minyak dari Bulog kan 14,5. Kita bisa jual 15.7. Kalau ngambil dari Bulog tuh dari bantuan subsidi dari pemerintah. Kalau belinya di luaran mah nggak mahal, tapi saya juga nggak pernah. Tapi kalau untuk pembelian di Bulog ini yang subsidi ini dibatasin. Dibatasin, tapi alhamdulillah masih dikasih gitu. Dibatasin, tapi alhamdulillah pengiriman ini selama 2 minggu ke sini ya untuk Pasar Gudang Tiga Raksa itu lancar. Masalah pengiriman ya, kita aja selanjutnya juga ya lancar gitu supaya kami dagang di sini tidak mengurangi omset. Soalnya kalau minyak itu kan ujung tombak ya bang. Kalau di dagang sembako itu minyak itu ujung tombak. Kalau minyak sudah bergejolak, biasanya semua juga kan ikut. Gitu. Kalau Jadi untuk minyak murah, minyak curah 19.000 per liter. persediaannya gimana? Minyak curah persediaannya banyak, bebas kita mengambil berapapun bebas. Cuman memang itu harganya selama ini di kisaran 19.000 per liter. Dulu udah lama itu 15 sampai 16, tapi udah lama. Ini minyak curah nih di harga 19.000 ini udah lama juga. Jadi nggak ada kenaikan, alhamdulillah lancar gitu. Cuman kalau minyak lain naik nggak tahu dah, saya juga belum belum bisa mastiin, belum bisa tahu gitu. Untuk minyak kemasan om? Minyak kemasan yang lain itu, yang semacam merek lain ya, di luar daripada minyak kita, itu jualnya kita di kisaran 23.000 per liter. Ada kenaikan nggak? Minyak kemasan yang lain juga sama, belum ada kenaikan. Minyak kemasan yang lain. Selain minyak, Bang, ada kenaikan pada harga komoditas yang lain nggak? Ya kayak terigu normal ya. Yang harga kenaikan sagu agak kenaikan. Sagu sekarang 15.000, sebelumnya 10.000. Banyak kan naiknya. Terus kacang tanah. Kacang tanah naik sekarang. Kita jualnya sekarang 35 per kilo. Sebelumnya dulu mah bisa 32 paling mahal dulu. Bang, kan harga apa minyak kita kan dibatasi ya. Biasanya abang ini biasanya dapat berapa karton? Sekali dapat berapa karton nih? Ya minimal separohnya lah kita. Dulu misalkan kalau misalnya tadinya kita dapat 50, paling dikasih 25 gitu. Tadinya kita dapat misalkan 100, paling dikasih 50. Saya juga nggak inilah, nggak apa namanya, nggak menyalahkan. Cuman kan mungkin permintaan juga banyak supaya kebagian semua ya alhamdulillah. Walaupun dibatasi minyak kita itu kita masih dapat jatah. Untuk kacang Kedelai om? Kedelai sekarang 15.000. dari yang tadinya Dari tadinya 13.000 per kilo. penyebab kenaikan sejumlah komoditas ini apa sih, Bang? Nggak tahu ya masalah kenaikan harga mah. Mungkin kalau dari pertaniannya gimana nggak tahu kita. Soalnya di sini gitu kan kita enggak ini. Itu juga kadang-kadang impor itu juga kayaknya saya dapat. Impor. Dengan melemahnya rupiah, inflasi, ada penurunan omset nggak kayak para pembeli jadi sedikit gitu? Kalau misalnya harganya stabil, pembeli itu nggak mengurang sih. Nggak mengurang. Yang penting harganya stabil dan barangnya ada. Gitu, yang begitu. Cuman kalau terlalu tinggi nih, kenaikannya terlalu tinggi,
Jadi kan mungkin daya beli juga mengurang karena sesuai kebutuhan dan sesuai keuangannya gitu. Nah, kondisi saat ini inflasi gitu, ada pengurangan nggak, Bang? Masalah omset Ya. belum seberapa sih. Kalau memang itu belum seberapa. Kalau omset belum seberapa mengurang, masih agak normal lah gitu intinya mah. Kecuali udah ada kenaikan tuh, mungkin kayak minyak kita kan dengar-dengar katanya pemerintah mau menaikkan harga head. Cuman belum bisa ditentukan berapapun harganya. Jadi kami juga nggak bisa naikin harga sembarangan kalau belum ada ketentuan daripada pemerintah gitu. Karena minyak kita tuh kan sudah harga headnya sudah ditentukan di situ. Kita jadi nggak mau sewenang-wenang menaikkan harga. Bang, kan pemerintah kan wacana mau menaikkan harganya. Nah, harapan abang gimana nih bang? Ya kami sebagai pedagang ya, kalau memang pemerintah mau menaikkan harga, kalau memang sudah seharusnya, ya diperkirakan saja supaya harga kenaikannya itu terjangkau sama daya beli masyarakat gitu. Jadi supaya kami pedagang itu tidak terlalu tidak terlalu ngeri gitu dengan omset kami yang takut menurun apa gitu. Apabila ada kenaikan harga, yang penting disesuaikan sama kemampuan masyarakat itu. Jadi daya beli supaya tidak berkurang gitu. Dan lagi barangnya jangan sampai tersendat-sendat intinya begitu. Harus mencukupi lah intinya. Saya juga yakin lah kalau memang pemerintah mau menaikkan harga, mereka pun tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu. Tadi Bang Jack menyebut soal ada penurunan omset tapi nggak seberapa. Itu berapa banyak penurunannya? Yang dari yang tadinya berapa, sekarang berapa? Kalau untuk sementara ini masih belum seberapa ya. Paling antara 20% berdua penurunan omset kita. Kalau belum itu. Kalau untuk faktor penyebabnya sendiri, ada beberapa komoditas tadi yang naik bang. Maksudnya? Ya faktor penyebab kenaikannya kayak kacang kedelai. Nggak tahu tuh kacang kedelai, mungkin dari kacang kedelai kan impor, mungkin tahu ongkosnya terlalu mahal atau bagaimana, nggak tahu dah, kemungkinan begitu. Bahan bakunya ya. Ya ongkos terutama transportnya, transportasinya. Kalau impor kan kebanyakan mungkin dia terlalu banyak ininya, ongkosnya gitu terlalu tinggi atau gimana mungkin gitu. Nah, si inflasi ini mempengaruhi penurunan 20% omset Bang Jack nggak? Ya kalau memang itu ya begitulah. Kalau memang ada sedikit gejolak pasti omset kita agak menurun gitu. Oke. Di sisi lain, seorang pembeli di pasar gudang Tiga Raksa, Leni Marleni, mengaku kenaikan harga bahan pokok cukup memberatkan. Leni mengatakan lonjakan harga kacang tanah membuatnya harus mengurangi jumlah pembelian untuk kebutuhan rumah tangga. Ente nginep kali. Nginep. Lu nginep emang. Yang lain mau naik semua. Ya berat, kalau bisa dibeli nggak bisa ya udah nggak bisa dibeli. Emang apa aja sih yang naik? Banyak, sagu itu tadi juga naik, tepung naik. Belanjanya dikurangin atau gimana? Ya yang sesuai kebutuhan aja, begitu caranya. Kalau memang nggak butuh banget yang nggak usah dibeli banyak-banyak. Berapa tadi itu harga? Banyak. Tapi di atasnya ya. Itu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok ini kenaikannya terjadi sejak kapan? Tuh, saya kurang tahu, saya nggak begitu pahami sih. Kalau Tanjung, Bang Air, Bang Juk. Nginep. Ente nginep kali. Nginep. Lu nginep emang. Jangan lupa subscribe ya.